kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Dalam acting selalu ada kesempatan kedua. Tapi saat kamu terkena kanker payudara, tak akan ada kesempatan kedua. Touch it before it cuts your life. Sadar, setiap 7 hari setelah awal menstruasi. Ya, Udah. oke. Thank you. Nah, terima kasih. Berarti kita ulang aja ya. Ini saya mau ucapin terima kasih lagi buat semuanya yang sudah berpartisipasi dalam event kolaborasi yang luar biasa pada pagi hari ini dari 7 chapter JCI Indonesia bersama dengan Love Pink dalam Pink Talk yang mengangkat tema siapapun bisa terkena kanker payudara. Nah, jadi kita di sini mau menekankan bahwa kanker payudara ini bukan penyakit yang feminis yang hanya bisa menyerang wanita. Beberapa pekan lalu, JCI Indonesia juga sudah berkolaborasi dengan Love Pink dalam mengadakan kampanye Pink Walk, di mana beberapa teman-teman JCI pada pagi hari ini juga menggunakan kaos yang sama dengan Dea, yang mengatakan bahwa whether you are a mother or father or husband or son or niece, nephew or uncle, breast cancer doesn't discriminate. Jadi siapapun, benar-benar siapapun itu bisa terkena kanker payudara. Dan hari ini kita mau diskusi bareng dengan 3 narasumber yang luar biasa dari Love Pink. 2 diantaranya Mbak Lisa dan Mbak Sari ini adalah seorang breast cancer survivor. Kita akan dengar cerita dari Mbak Sari dan Mbak Lisa, gimana mereka menjadi seorang perempuan yang hebat untuk mengalahkan kanker payudara dan menjadi wanita yang kuat. Dan juga guest speaker kita yang paling spesial buat pagi hari ini, yang wajahnya sudah mendominasi film layar lebar di Indonesia, yang kita semua juga udah kenal, Chelsea Islan, brand ambassador muda Love
Pink, putri dari Tante Samantha Barbara ini juga perempuan hebat yang menginisiasi adanya Love Pink. Nah, sebelumnya saya mau mengundang untuk National President GCI Indonesia, Michael Sanjaya, untuk memberikan opening remarks untuk menyapa teman-teman semua yang udah hadir pada pagi hari ini. NP Michael, the stage is yours. Thank you, Chair Lady Dea. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tama-tama Lokal Presiden Aki, terima kasih telah memfasilitasi kita dengan Love Pink. Terima kasih Chelsea sudah meluangkan waktu super partisipasi dalam acara untuk membangun awareness dari breast cancer ini, dan ini pertama kalinya saya baru mengerti bahwa breast cancer ini bisa berdampak pada pria juga. Terima kasih pada kegiatan ini, semoga kegiatan ini dapat berdampak untuk para masyarakat semua dan bisa membangun awareness untuk breast cancer ini. Terima kasih Love Pink, terima kasih GCI Indonesia. Thank you, National President GCI Indonesia, Michael Sanjaya. Ini kolaborasi juga antara kolaborasi pertama dari GCI Indonesia dengan Love Pink. Semoga kita masih tetap bisa berkolaborasi terus setelah ini. Dan selanjutnya, Dea juga mau mengundang perwakilan dari Love Pink, Mbak Sari, supaya bisa menyapa teman-teman yang udah hadir, JC semua yang udah hadir pada pagi hari ini. Silakan Mbak Sari. Halo semua JCs yang sudah hadir, terima kasih. Mbak Dea, seperti yang kita bicarakan, maaf yang opening speech-nya nanti akan datang dari Ibu Santi Persada, co-founder Love Pink. Aku panggilin aja ya langsung ya. Boleh Mbak Sari, silakan. Ya, Santi Persada, co-founder Love Pink. Silakan Mbak. Selamat pagi semuanya. Halo Mbak Santi, selamat pagi. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada National President GCI Indonesia Michael Sanjaya dan National Board of Directors. Kemudian UN SDG Chair Lady Dea Lubis, udah kenal banget, tiap hari mengirim email ya Dea ya. Siap. Oke, Lokal Presiden GCI Bandung, East Java, Medan, Badung, Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Charter Presiden GCI Fame Potential. Nah, kita udah pernah ketemu juga ya di meeting-meeting semuanya. Selamat pagi. Kemudian Project Directors and all JCs. Salah nggak tuh manggilnya? JCs. Ya. Dan juga special thanks to Chelsea Islan, Duta Muda Love Pink yang sudah menghubungkan kita dengan JCI. Semoga acara hari ini banyak manfaatnya karena Chelsea memang sibuk bulan ini untuk mengkampanyekan deteksi dini kanker payudara kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena secara data di Asia Pasifik pasien kanker payudara yang berusia muda yang umur 25 sampai 35 itu naik 4% dalam 5 tahun terakhir. Ya, jadi that's why Chelsea bekerja keras untuk mengkampanyekan kepada teman-teman seumuran Chelsea dan bahkan di bawah umurnya Chelsea karena sudah ada yang terdiagnosa kanker payudara. Jadi terima kasih banyak. Acara hari ini kita sangat semangat karena ada berapa nih partisipannya? Wow, udah 100 lebih yang tentunya nanti akan mengetahui tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara sejak dini gitu ya. Saya percaya jika kita hand in hand, apalagi dengan anak muda yang suaranya kenceng ya, apalagi di virtual bisa menjangkau kemana saja, saya yakin bahwa kita bisa menekan angka kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030 nanti. Nah, saat ini 1 dari 8 perempuan, menurut WHO, 1 dari 8 perempuan di dunia akan terdiagnosa kanker payudara, beresiko tinggi.
Di 2030 bahkan 1 dari 3. Masa kita akan diam saja? Enggak kan, kita nggak akan diam saja, kita akan aktif mengkampanyekan deteksi dini kanker ini kemanapun karena kalian adalah masa depan Indonesia dan juga kalian memiliki ibu, nanti memiliki anak perempuan juga, bagi yang cowok-cowok juga punya ibu, punya tante, punya kakak, punya adik perempuan. Nah, diingatkanlah kepada mereka untuk selalu melakukan sadari. Sadari adalah cara paling mudah untuk self-check payudara. Ya, demikian semoga acara hari ini banyak manfaatnya dan lancar semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih juga nih buat Loving yang udah menyambut baik teman-teman dari JCI, terutama kita juga senang banget seperti tadi Mbak Santi bilang bahwa Chelsea tahun ini bekerja keras banget untuk mengkampanyekan supaya generasi muda ini semakin sadar akan pentingnya melakukan deteksi dini. Nah, di sini kenapa JCI juga ingin berkolaborasi dengan Loving supaya kita juga turut membantu mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran diri akan kesehatan diri kita. Dan kemarin beberapa teman-teman juga tanya nih, kalau cowok apa harus mendengarkan acara Pink Talk pada hari ini? Yes, of course, kalian juga harus dengerin. Kenapa? Karena mungkin kalian seorang laki-laki juga seorang ayah yang memiliki anak perempuan atau juga seorang suami yang memiliki istri. Jadi supaya tahu nih kira-kira gimana sih gejala-gejalanya atau keanehan-keanehan apa yang bisa dilihat atau dirasakan atau seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Dan sebelum kita mulai pada sesi pagi hari ini, Dea mau mengingatkan untuk seluruh partisipan, terima kasih nih udah ada 100 lebih, matikan mikrofon kalian selama sesi talk show nanti berlangsung supaya tidak ada gangguan dan kita semua bisa mendengarkan materi dan sharing yang akan diberikan dengan lebih baik. Dan juga upayakan kalian semua menyalakan videonya supaya interaksi talk show pada pagi hari ini bisa menjadi lebih nyaman dan menarik. Oke, so supaya nggak lama-lama lagi, karena ini waktunya sebenarnya jam produktif, jadi appreciate banget buat yang udah hadir. Saya panggilkan moderator kita pada pagi hari ini, member of JCI Bandung, Indri. Silakan Mbak Indri. Oke, terima kasih kepada Mbak Chairlady kita, Mbak Dea. Terima kasih sudah dengan semangatnya menyapa kita di pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa juga untuk kepada National President kita, Michael Sanjaya, National Board and all the local presidents GCI Indonesia. Terima kasih udah hadir dalam acara Pink Talk Session kita kali ini. Perkenalkan, saya Indri Hapsari dari GCI Bandung. Saya akan memandu sesi talk show kita hari ini. Dan selain ada sesi talk show, kita juga akan menyediakan sesi Q&A setelah ini. Jadi silahkan siap-siap di kolom chat. Silahkan ajukan pertanyaan nanti di sana. Kita akan berikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Oke, dan juga untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyapa ketiga pembicara kita yang sudah dengan sangat happy hari ini bisa hadir. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Oke, yang pertama dengan Mbak Vertina Tarasari. Halo Mbak Sari. Halo. Apa kabar Mbak? Selamat pagi Mbak Indri. Iya, selamat pagi. Oke, Mbak Sari adalah seorang breast cancer survivor berusia 46 tahun, seorang istri dari ibu 2 orang anak. Saya mungkin sedikit cerita bahwa Mbak Sari terdiagnosa kanker payudara di usia pada tahun 2012, waktu itu stadium 2A ya Mbak ya? Ya, betul. Oke, dengan pernah melakukan treatment yaitu mastektomi payudara kanan, juga melakukan kemoterapi selama 16 kali, luar biasa Mbak semangatnya. Terus juga melakukan terapi hormon selama 10 tahun. Saat ini Mbak Sari tinggal di Jakarta. Oke, untuk yang pembicara kedua kita, Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa. Hai Mbak Indri, halo teman-teman JC. Apa kabar semuanya. Mbak? Baik. Iya, Mbak Lisa adalah seorang istri dari 2 orang dan ibu dari 2 orang anak, berusia 42 tahun, terdiagnosa kanker payudara di usia 37 tahun ya Mbak ya? Saat-saat menyusui kalau saya dengar informasinya Betul kemarin. sekali.
Oke, dan terdiagnosa kanker pada stadium 3A dan Iya. grade 3, juga melakukan terapi hormon selama 10 tahun. Selama 5 tahun ya Mbak ya? 5 tahun ya. 5 tahun dan juga melakukan kemoterapi sebanyak 8 kali. Nah, yang ketiga nih mungkin yang ditunggu-tunggu, ada Duta Muda Loving Indonesia, Mbak Chelsea Islan. Halo Mbak Selamat Chelsea. pagi Mbak Indri. Selamat pagi Mbak Chelsea. Senang sekali hari ini GCI kedatangan tamu istimewa, Terima Duta Muda yang kasih. sangat menginspirasi. Mbak Chelsea lahir di New York 2 Juni 1995. Selain sebagai Duta Muda Loving, juga sebagai Presiden Youth of Indonesia. Bukan begitu Mbak? Iya, betul. Iya. Indonesian actress, a motivator, an agent of change, and SDG mover. Has a beautiful soul and spirit towards any social movement. Wow, luar biasa menginspirasi generasi muda. Dengan usia yang semuda ini sudah banyak melakukan pergerakan untuk memberikan social impact ya Mbak. Iya, terima kasih Mbak Indri. Iya, sama-sama. Oke, kita akan langsung saja menuju sesi Pink Talk kita. Saya Mbak Indri, sebelum kita ke sesi ini kayaknya kita mau tunjukin satu video nih. Satu video menarik banget dari Loving. Boleh dibantu untuk LP Aki di share screen nih sebelum Mbak Indri mulai sesi ngobrolnya dengan 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Oke. Hai, saya Mami BH. Iya, BH yang biasa Anda kenakan sehari-hari. Saya dan teman-teman mau berbagi cerita seputar kanker payudara. Kanker payudara tidak menakutkan kok bila dikenali. Yuk lakukan pemeriksaan rutin dan obati secara medis bila terdiagnosa. La 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 la. Hai Jubeha, ceria banget. Kan pemilikmu terkena kanker payudara. Iya Isabel, pemilikku memang terdiagnosa kanker payudara. Tapi karena rutin melakukan periksa payudara sendiri alias sadari, ia terdeteksi dini, sehingga peluang sembuhnya besar. Wah, dapet. Hai Mami BH, Isa BH bertanya mengenai pemilikku yang terkena kanker payudara dan seputar sadari. Kalau itu sih, Mami tahu banget. Kalau begitu, jelasin dong Mami. Kanker payudara tidak seseram bayangan orang. Melalui sadari rutin setiap bulan, kita bisa mengetahui bila ada perubahan pada payudara. Semakin dini ditemukan dan diobati, semakin besar peluang sembuhnya. Lalu, bagaimana cara deteksi dini kanker payudara? Caranya melalui pemeriksaan payudara, mamografi, USG payudara, serta operasi pengambilan jaringan bila diperlukan. Bagaimana sih cara melakukan sadari? Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 menstruasi hingga hari ke-10 di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta puting. Yuk, mari sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk kedua payudaramu tidak simetris. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Bungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan. Cermati area payudara kiri sampai ke tiang. Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah atau mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kananmu. Kelima, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari. Bila ada cairan keluar, berkonsultasilah dengan dokter. Terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan.
Angkat lengan kanan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga ke sekitaran ketiak. Cermati payudara menggunakan 3 pola gerakan sebelumnya. Ulangi langkah ini pada sisi berlawanan untuk payudara kiri. Meskipun 8 dari 10 benjolan pada payudara bersifat jinak, namun jika menemukan benjolan atau perubahan payudara, segera periksakan ke dokter. Terus apa aja sih penyebab kanker payudara? Penyebabnya belum diketahui. Dimulai dari sel-sel payudara yang membelah diri lebih cepat, tanpa terkendali, dan bisa menyebar ke organ tubuh lain. Untuk informasi lebih lengkap seputar kanker payudara, klik kalakanker.com. Wah, Mami BH pinter banget. Terima kasih infonya, Mami BH. Shh, jangan lupa lakukan sadari secara rutin ya. Oke, baik. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang informasi mengenai sadari. Kita akan langsung ke Pink Talk session kita. Mbak, kalau berbicara tentang, aku mau bertanya ke Mbak Sari nih. Kalau berbicara tentang kanker payudara, sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari kita. Karena 1 di antara 8 wanita di Indonesia berpotensi terpapar kanker payudara. Nah, sebenarnya Mbak, kanker payudara itu apa sih Mbak? Dan penyebabnya apa kira-kira? Silakan Mbak Sari. Ya, terima kasih Mbak Indri. Kanker payudara itu adalah suatu kondisi abnormal di mana sel-sel di dalam jaringan, ya, suara saya terdengar? Kedengeran. Oke. Jadi saya ulangi kembali. Jadi kanker payudara adalah suatu kondisi abnormal di mana sel-sel di dalam jaringan payudara itu membelah secara tidak terkendali. Kalau ditanya penyebabnya apa, secara medis sampai saat ini memang belum diketahui. Namun saya bisa menambahkan ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara. Itu yang pertama itu adalah jenis kelamin. Memang wanita lebih besar berisiko terkena kanker payudara. Namun tidak menutup kemungkinan pria juga dapat terkena kanker payudara. Statistiknya itu 1% dari pria itu dapat terkena kanker payudara. Contohnya seperti Om Melky Guslow. Ada yang tahu nggak? Mungkin mama papa kalian yang tahu ya. Tapi dia adalah seorang penyanyi, ayahnya penyanyi Melly Guslow. Nah, beliau itu meninggal karena kanker payudara. Lalu faktor berikutnya adalah usia. Usia, kalau dulu itu usia-usia yang sudah di atas 50 tahun itu yang banyak terkena kanker payudara. Namun untuk sekarang semakin muda usia orang dapat terkena kanker payudara. Contohnya kami di Lofting ada beberapa survivors kami yang berumur 29 tahun, yang di below 30 itu ada yang sudah terkena kanker payudara. Bahkan ada yang masih belasan tahun juga sudah terkena kanker payudara. Nah, lalu faktor berikutnya adalah faktor genetik, ada faktor juga riwayat keluarga. Jadi bagi JCs atau bagi yang mempunyai riwayat keluarga dengan kanker payudara, misalnya mamahnya, tantenya, atau neneknya, maka dia akan lebih tinggi untuk beresiko terkena kanker payudara. Nah, berikutnya lagi menstruasi di usia dini.
Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang masih usia di bawah 12 tahun, 10 tahun itu sudah menstruasi. Nah, kenapa menstruasi di usia dini itu meningkatkan risiko terkena kanker payudara? Karena jika kita telah menstruasi, maka hormon estrogen dan progesteron yang ada di tubuh kita itu sudah mulai aktif. Nah, salah satu penyebab kanker payudara adalah ketidakstabilan hormon estrogen dan progesteron. Maka sejak dia menstruasi pertama, maka seseorang itu sudah dapat terkena kanker payudara. Ya, berikutnya bagi yang tidak melahirkan dan tidak menyusui, memang lebih beresiko tinggi terkena kanker payudara. Dan yang terakhir itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat seperti merokok atau terkena asap rokok dan ada minum minuman beralkohol, tidak mengelola stres dengan baik dan tidak berolahraga secara rutin, itu juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Demikian Mbak Indri. Oke, ternyata penjelasan tadi menyadarkan kita bahwa akhir-akhir ini lifestyle kita sangat dekat dengan potensi resiko kanker payudara ya Mbak ya. Betul. Dan lagi didukung dengan polusi, terus dengan bahan-bahan makanan yang mungkin sekarang banyak pengawet atau sayur-sayuran banyak terkena pestisida, itu juga meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Oke, terima kasih Mbak Sari. Mbak Lisa. Mbak. Iya, Mbak Indri. Ya. Sebagai cancer survivor, aku pengen tanya sih Mbak, ini gimana pengalaman Mbak mendeteksi adanya kanker payudara? Itu mungkin bisa berbagi ke kita semua di sini, gejala apa sih Mbak yang dirasain di awal gitu? Terus tanda-tanda apa yang Mbak temukan sampai bisa terdiagnosa kanker payudara? Baik, terima kasih Mbak Indri. Waktu kasus saya itu, saya merasakan adanya benjolan, Mbak Indri. Jadi kalau kasat mata yang pada saya merasakan adanya benjolan di payudara kiri saya. Itu juga secara nggak sengaja oleh saya teraba. Saat itu saya belum kenal dengan sadari, saya belum pernah USG payudara, gitu ya. Nah, saat itu saya masih menyusui anak saya dan tidak sengaja teraba benjolan di payudara kiri saya. Karena sayanya tidak sakit, tidak merasa demam, si benjolannya saya sentuh, saya tekan-tekan juga tidak nyeri, saya abai selama 2 bulan, Mbak Indri. Nah, iya, tapi penasaran itu tetap ada. Akhirnya saya bawa USG ke dokter. Di situ dokter langsung bilang, Ibu, ini kanker payudara. Ibu, ini kanker payudara. Seperti itu. Kemudian saya second opinion, seminggu kemudian, lebih lengkap lagi, USG, mamo, dan saya biopsi si benjolan tersebut. Positif kanker payudara. Di awal USG, pertama kali USG itu saya dinyatakan di stadium 2A, Mbak Indri. Si benjolan baru, diameternya baru 2,5 cm. Ketika saya memutuskan operasi, yaitu 2 minggu kemudian, itu sudah jadi 3,5 cm. Grade saya udah naik kelas jadi 3A. Secepat itu si kankernya. Dalam 2 minggu nambah 1. Mbak Indri, mikrofonnya masih di mute, Mbak Indri. Oke, maaf. Ya, kalau kita berbicara mengenai gejalanya, berarti gejala dan tanda-tanda kanker payudara itu sebenarnya cukup terlihat ya, Mbak ya? Iya. Karena kalau saya ngelihat dari pengalaman kakak ipar saya yang meninggal karena kanker payudara, itu kita awalnya sangat kaget karena beliau yang secara sehari-hari kita lihat segar, benar-benar aktif dan masih berusia muda, ternyata masuk ICU dan setelah 3 hari
berikutnya beliau meninggal. Saya bingung banget. Ini ternyata diagnosanya kanker payudara. Saya berpikir, apakah ini gejalanya ini nggak terlihat? Dan ternyata kalau seperti yang Mbak Lisa jelasin itu cukup terlihat, namun juga kanker payudara ternyata mempunyai efek yang silent killer barangkali Mbak. Jadi cepat banget untuk proses berlanjut stadiumnya. Jadi mungkin Mbak bisa jelaskan lagi Mbak tentang itu? Iya, benar. Jadi memang kanker payudara itu ya terutama sering kita sebutnya silent killer Mbak Indri, karena ketika si kankernya sudah terdeteksi, mungkin si payudaranya sudah mulai mengeluarkan darah atau sudah mulai kemerahan, itu biasanya udah berada di stadium lanjut. Atau si kankernya itu sudah jalan-jalan ke organ yang lain. Terjadi pada teman saya kasusnya, si payudaranya sendiri itu secara kasat mata tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba, suara saya jelas ya? Jelas. Tapi tiba-tiba suatu hari dia nggak bisa duduk, hanya bisa tiduran. Setelah di CT scan ternyata kankernya udah menggerogoti tulang belakangnya. Nah, dia tidak merasakan apa-apa sampai si sel kankernya memakan tulang belakangnya. Kemudian jalan ke lever dan terakhir ke otaknya. Ketika sudah sampai ke otak, baru tuh gejalanya kita sakit kepala hebat. Atau ketika si sel kankernya udah nyampe ke paru, baru deh kita merasakan batuk-batuk. Nah, disitulah biasanya si pasien baru ngeh, oh ternyata ada penyakit nih. Tapi kan biasanya udah terlambat ya Mbak Indri. Kalau udah batuk-batuk berarti udah ke paru-paru gitu. Nah, itu treatmentnya seperti itu Mbak Indri. Jadi makanya penting sekali deteksi dini. Kenapa? Karena seandainya pun nanti setelah kita periksa kita ada si kanker payudaranya ada gitu, tapi kalau terdeteksinya lebih awal itu biasanya juga pengobatannya lebih mudah dan lebih cepat Pak Indri. Sekalian saya mau sampaikan bahwa untuk deteksi dini itu ada 2 cara ya teman-teman JSIS. Pertama itu adalah sadari, periksa payudara sendiri. Nah itu bisa kita lakukan setiap bulannya di rumah, paling gampang lah kita ngerjain sendiri. Untuk wanita yang masih menstruasi, itu bisa dilakukan sadarinya itu di hari ke-7 hingga hari ke-10 menstruasi. Jadi seandainya teman-teman haidnya tanggal 1, sadarinya itu bisa dilakukan di hari tanggal 7 atau tanggal 8 atau tanggal 9 atau tanggal 10 setiap bulan ya. Nah, bagi wanita yang sudah tidak menstruasi atau bagi para pria, teman-teman JSIS pria yang di sini, itu bisa melakukan sadarinya, silakan pilih 1 tanggal setiap bulan, bisa tanggal gajian, atau setiap tanggal 1 ya, yang gampang diingat. Nah, lakukan sadari di tanggal itu setiap bulannya. Nah, deteksi dini yang kedua adalah sadanis, periksa payudara secara klinis. Caranya dengan USG dan mamogram. Nah, kedua ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan dokter radiologi. Tapi juga sebaiknya teratur dilakukan setiap tahunnya, baik USG, baik mamogram. Seperti itu Mbak Indri. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Nah, kita... Aku boleh nambahin sedikit ya? Silakan Mbak Sari. Melengkapi penjelasan Mbak Lisa, itu mengenai tanda-tanda awal kanker payudara. Jadi supaya kita juga mengetahui kalau misalnya ada perubahan di payudara kita, itu apakah itu merupakan tanda-tanda kanker payudara atau tidak. Nah, salah satu tandanya itu kan adalah benjolan. Benjolan yang kalau kita raba itu terasa di dalam payudara kita. Nah, tanda berikutnya ada benjolan juga yang mungkin keluar dari jadi kelihatan bentuknya dari luar. Terus ada juga tanda yang lain itu timbul seperti varises, jadi di payudara tapi ya. Terus ada tanda berikutnya itu ada kulit mengelupas, ada kulit berubah menjadi seperti kulit jeruk, dan keluar cairan yang bukan merupakan cairan susu. Nah, apalagi jika cairan itu sudah berwarna coklat, kemerahan, atau seperti darah kayak gitu, nah itu memang perlu diwaspadai kalau itu merupakan suatu tanda kanker payudara. Nah,
JCs menemukan satu saja di antara tanda-tanda payudara yang saya sebutkan tadi, maka sebaiknya segera pergi ke dokter. Tapi juga jangan takut, karena belum tentu tanda-tanda tersebut itu merupakan kanker payudara. Sebagian besar benjolan yang kita temukan itu memang bukan kanker payudara. Jadi jangan takut untuk ke dokter setelah menemukan, oh ternyata ada benjolan. Gitu malah takut ke dokter, enggak, jangan. Karena sebagian besar itu hanya merupakan tumor jinak aja biasanya. Gitu, Mbak, saya tambahkan. Oke, yang kita garis bawahi di sini penting banget melakukan sadari dan sadanis ya Mbak ya. Betul. Nah, untuk pemeriksaan sadari ini bisa dilakukan sendiri atau bantuan orang lain, Mbak? Kalau bantuan orang lain harus halal dulu ya, Mbak? Bisa juga dengan bantuan orang lain ya, Mas Aki ya. Oke. Bantuan suami boleh, Mbak Indri. Bantuan suami, yang penting halal ya, Mbak. Siap. Oh, Pak Aki. Langsung. Oke, Mbak Chelsea. Hai. Sebagai yang kita ketahui bahwa Love Pink sebagai salah satu foundation yang paling aktif melakukan campaign terhadap breast cancer awareness, ini kira-kira apa sih Mbak yang melatar belakangi Mbak Chelsea di usia yang sangat muda ini mau bergabung dan berkontribusi gitu untuk membantu awareness dalam deteksi dini kanker payudara? Apa sih Mbak pengalaman pribadi mungkin yang membuat Mbak mau bergabung dalam kegiatan ini? Terima kasih banyak Mbak Indri. Pertama-tama aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada JCI, Mas Aki, dan juga semua tim dari JCI, para JCs yang sudah akhirnya kita berkolaborasi bersama Love Pink Indonesia. Aku sebagai Duta Muda dari Love Pink Indonesia ingin menyampaikan bahwa sebenarnya hal ini memang patuh dan sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda gitu. Jadi untuk aku sendiri memang ada pengalaman, mamaku juga breast cancer survivor, dan mami waktu itu terdiagnosa di tahun 2013, dan waktu itu aku masih muda banget ya, aku umur 19, waktu itu aku pun juga belum begitu mengetahui breast cancer itu apa gitu. Nah dari situ akhirnya aku coba research, aku coba pelajari breast cancer itu apa, lalu bagaimana cara untuk avoiding breast cancer sendiri dan triggernya apa. Namun saat aku research memang sampai sekarang pun triggernya masih belum diketahui dan dokter juga banyak yang bilang seperti itu. Namun banyak yang juga bilang mungkin genetik atau lifestyle gitu. Nah aku juga semangat untuk mengampanyekan breast cancer awareness kepada teman-teman yang seumuran aku karena memang aku melihat bahwa sekarang polanya justru banyak sekali anak-anak yang di usia 20-an awal justru yang terdeteksi oleh breast cancer, dan itu sesuatu yang mungkin banyak yang belum percaya ya, masih banyak yang kok bisa sih gitu, ternyata masih dari muda pun kita bisa. Makanya memang kanker payudara tidak mengenal umur dan siapapun bisa terkena, bahkan pria pun bisa. Oke, mungkin Mbak Chelsea bisa sedikit ceritakan pengalaman Mbak Chelsea pribadi, Mbak. Gimana sebagai seorang anak yang waktu itu mami Mbak sendiri di awal-awal terdiagnosa kanker payudara, terus sebagai caregiver mami, itu apa support moral yang Mbak berikan kepada mami sampai mami hingga saat ini tuh bertahan dan terus semangat melakukan treatment untuk breast cancer-nya, Mbak? Iya, memang waktu itu aku ingat banget dan aku masih muda banget waktu itu, dan aku nemenin mami waktu itu kemoterapi juga dan radiasi, dan justru aku yang disemangatin sama mami terus gitu. Jadi udah Chelsea tenang aja, jangan khawatir. Dan aku ingat banget saat lagi menjalani kemoterapi justru mami menulis buku gitu. Jadi selama menjalani kemoterapi menulis buku, ada yang namanya The Power of Pink, itu adalah breast cancer survival kit. Mami menulis itu saat kemoterapi yang keempat gitu. Jadi waktu itu aku temenin terus selama kemoterapi, dan juga memang ini hal baru untuk aku juga gitu, karena kan banyak sekali perubahan dalam tubuh gitu. Mami misalnya ada yang rontok rambutnya, lalu kan harus menutupi kepala, dan banyak sekali misalnya ada luka atau ya sebagainya gitu. Memang itu adalah
perjalanan yang harus dijalani. Tapi aku yakin bahwa her fight is my fight. Jadi kita bersama berjuang gitu. Jadi bukan hanya mami yang berjuang, namun satu keluarga pun semua juga menyemangati, memberikan moral support. Paling penting itu moral support dari orang-orang terdekat gitu. Jadi sebagai caregiver ya pokoknya be there always, dan you are not alone. Itu yang paling penting, bahwa kita ini berjalan bersama, bahwa kamu tidak berjuang sendiri. Itu yang paling penting untuk kita selalu ingat dalam mindset kita dan dalam diri kita, begitu. Oke, menarik sekali Mbak. Mungkin saya mau nyapa Mami Samantha. Sangat menginspirasi banget semangat Mami untuk berjuang melawan kanker payudara. Bahkan kita yang mungkin mendengarkan cerita ini benar-benar terharu, tapi ternyata Mami punya semangat yang luar biasa sampai produktif banget, bisa menghasilkan beberapa buku. Iya, ada 2 buku sebenarnya. Iya, jadi buku yang pertama The Power of Pink, yang kedua itu Power Pink Diary, ditulis tahun 2017. Itu mungkin bukunya yang ditunjuk oleh sel kita. Berikutnya mungkin saya pengen minta share pengalaman nih Mbak, dari Mbak Sari. Mbak Sari, boleh nggak cerita Mbak ke kita semua di sini dari awal Mbak terdeteksi kanker payudara, terus bagaimana, perasaan apa sih sebenarnya yang Mbak rasakan, terus moral support dari lingkungan internal atau eksternal seperti apa yang membuat Mbak pengen, wah harus sembuh, pokoknya harus sembuh dari breast cancer. Silakan Mbak Sari. Ya. Jadi saya pertama kali terdiagnosa itu di tahun 2012. Waktu itu usia saya masih 36 tahun. Ya, no, 37. Ya, saya korupsi umur ya. Nah, saat terkena kanker payudara itu merupakan saat yang membingungkan ya bagi saya, karena saya tidak tahu tentang informasi-informasi seputar kanker payudara. Jadi waktu pas kena, ya karena waktu itu kan sering kalau misalnya di movie-movie atau apa kan kanker payudara itu digambarkan dengan sesuatu yang mengerikan, ya kan, dengan suffering kayak gitu, dengan penuh penderitaan, dengan segala macam. Waduh, saya akan menjalani seperti itu ya. Tadinya saya berpikir seperti itu kan. Lalu beruntunglah saya amat bertemu dengan 2 co-founder Lovepink, dan Mbak Muti. Waktu itu mereka berdua sudah menjadi survivors, dan satu lagi warrior yang waktu itu lagi berobat, namanya Mbak Penny. Nah, sekarang juga Mbak Penny juga ada di Lovepink. Saat pertemuan saya bingung, apalagi terutama Mbak Penny ya, karena Mbak Penny waktu itu masih belum tumbuh rambutnya, tapi tetap cantik, tetap keren, dan dengan bulu mata yang ngetril itu, yang cetar, itu tuh wow, oh begini, kok bisa ternyata seorang survivor, seorang warrior bisa tetap semangat, tampil cantik, dan saya mendapatkan banyak sekali informasi seputar bagaimana menjalani treatment kanker payudara. Nah, itu amat sangat berguna bagi saya. Makanya saya selalu bilang support moral dari sesama survivors atau warrior itu luar biasa. Karena mereka mengerti betul apa yang kita rasakan. Jadi saya amat sangat beruntung bisa bertemu, bisa bergabung dengan Lovepink, dan untuk di keluarga juga saya juga beruntung mendapat dukungan dari keluarga, dan satu hal yang membuat saya ingin sembuh adalah anak-anak saya. Jadi setiap kali saya melihat anak-anak, oh saya ingin sembuh, saya ingin bisa melihat kalian itu sekolahnya selesai, berkeluarga, bahkan saya ingin sekali waktu itu, pokoknya saya pengen sembuh, saya ingin menimang cucu, kayak gitu. Jadi anak juga yang terutama yang bikin pengen sembuh. Oke,
banyak pelajaran di sini yang bisa kita ambil sebagai lingkungan eksternal dari para cancer survivor, bahwa ternyata moral support itu adalah hal yang paling menentukan dalam proses selanjutan untuk treatment payudara, yang sebenarnya itu nggak mudah ya Mbak, nggak mudah dan berat banget, karena kita tahu efek dari kemoterapi dan radiasi itu benar-benar punya efek samping yang sebenarnya itu bisa saja membuat mental para cancer survivor bisa down untuk melakukan treatment gitu. Nah, aku pengen bertanya lagi ke Mbak Lisa. Terima kasih ya Mbak Sari penjelasannya tadi. Mbak Lisa, kemarin kita cerita-cerita ya Mbak ya, bahwa Mbak terkena kanker payudara itu di saat menyusui justru. Betul. Nah, padahal yang kita ketahui bahwa informasinya kalau kita menyusui sebenarnya kanker payudara itu rentan justru terkena untuk orang yang tidak melakukan pemberian ASI. Nah, tapi ini justru di saat baru melahirkan dan melakukan pemberian ASI secara eksklusif. Tapi di sini kanker payudara justru menghampiri gitu, Mbak. Nah, boleh cerita nggak Mbak bagaimana waktu proses Mbak sampai dinyatakan terkena kanker payudara, dan support terbesar itu datangnya dari siapa sih Mbak? Terima kasih. Ya, baik Mbak Indri. Betul sekali, memang kalau kita memberi ASI itu ketika kita memberi ASI itu yang naik itu hormon hormon menyusui ya. Hormon estrogen kita sebagai salah satu faktor pemicu kanker itu biasanya turun. Tapi pada kasus saya merasakan benjolan itu ketika menyusui. Tapi dokter saya bilang bahwa si kanker itu udah ada di tubuh saya jauh sebelum saya hamil, Mbak Indri. Dia memperkirakan dengan sekian senti itu, sel kanker sudah ada di tubuh saya 3 tahun sebelum saya hamil malah. Seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan Mbak. Moral support yang Mbak? terbesar Mbak datang dari, saya sempat dengar ceritanya suami, bagaimana waktu itu reaksinya. Ya, waktu itu pertama dokter bilang kan, jadi setelah saya second opinion gitu ya, saya bawa semua hasil second opinion ke dokter yang di Indonesia gitu, saya kasih lihat, dokternya langsung bilang, Bu, ini udah jelas, ini payudaranya harus diangkat, gitu ya. Tapi Ibu nggak perlu kemo, awalnya dia bilang begitu. Ibu hanya cukup pengangkatan payudara. Itu suami saya yang langsung, nggak apa-apa dok, angkat aja dok, apa aja lakukan, biar dia segera sembuh. Saya waktu itu belum sempat ngomong Mbak Indri, saya masih yang, kalau ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan saya, itu kayaknya nggak cukup gitu ya. Jadi speechless banget gitu ketika dokter bilang harus diangkat payudara saya. Tapi suami saya langsung, dokter nggak apa-apa, angkat aja dok. Setelah itu apa lagi dok? Apa aja dok, yang penting dia sembuh. Nah, melihat dia yakin gitu, melihat dia ingin saya sembuh ya, saya jadi ikut semangat gitu. Berarti suami saya ingin saya sembuh gitu, dan saya juga harus nunjukin semangat itu juga. Seperti itu Mbak Indri. Penting sekali sih support system itu. Oke, mungkin bisa ditarik pelajaran di sini buat para JC semua, khususnya yang laki-laki, sebagai support system yang paling dekat nanti dengan mungkin istri atau ibu atau mungkin nanti anak, bahwa ternyata peran dari keluarga terdekat itu sangat penting untuk mensupport seorang perempuan berani melakukan treatment breast cancer yang sangat tidak mudah gitu. Tidak nyaman ya. Saya mungkin sekalian selingi dengan pertanyaan banyak banget ini di kolom chat kita sudah ada pertanyaan. Kita bisa sekalian ini Mbak ya, bacakan pertanyaannya. Ini ada datang dari Mbak Lia. Jika sudah usia menopause, bagaimana cara deteksi dininya? Mengingat sudah tidak ada jadwal mens. Terus apa jika ada benjolan, malah jika dibiopsi malah makin menjalar. Apa benar gitu, Mbak? Saya bisa bantu jawab. Ya, silakan Mbak Sari.
Seperti yang Mbak Lisa tadi jelaskan, untuk sadari periksa payudara sendiri itu bagi wanita yang sudah menopause itu ditentukan satu tanggal yang mudah diingat. Seperti misalnya tanggal awal bulan, tanggal 1, atau tanggal ulang tahun. Misalnya ulang tahunnya di tanggal 7, ya setiap tanggal 7 dilakukan sadari. Atau tanggal suami gajian, seperti tadi Mbak Lisa jelaskan. Yang ingat kan, wah nih setiap hari ini saya ini dapat transferan, kayak gitu. Nah itu Waktunya sadari. Ya, bisa dilakukan sadari. Lalu yang pertanyaan kedua, maaf tadi apa Mbak Indri? Pertanyaan kedua, apakah benar kalau di biopsi itu sebenarnya katanya ini mitos atau hoax sih Mbak? Maksudnya kalau di biopsi justru akan menjalar gitu. Ya, nah ini sebenarnya menurut saya mitos ya. Jadi begini, kalau di biopsi suatu itu benjolan itu dibiopsi dan dinyatakan kanker, namun kita tidak cepat mengambil tindakan, maka ya betul akan menjalar. Tapi kalau misalnya itu bukan merupakan kanker, ya tidak apa-apa kayak gitu. Yang dibilang menjalar itu adalah jika setelah biopsi dinyatakan itu merupakan tumor ganas, namun kita tidak segera mengambil tindakan medis yang tepat, begitu. Oke, baik. Saya mungkin masih membacakan pertanyaan kedua di sini. Ada yang bertanya tentang makanan apa sih Mbak yang sebenarnya bisa memicu terjadinya breast cancer dan lifestyle seperti apa? Ini datangnya pertanyaan dari Mas SG Pramanda. Pola konsumsi yang seperti apa yang dapat mencegah kanker payudara? Mungkin Mbak Lisa mau menjawab? Iya, baik. Mbak Indri, kalau ditanya makanan apa yang bisa mencegah kanker payudara, lawang penyebabnya aja kita belum tahu sampai sekarang. Seandainya kita tahu penyebabnya, kanker payudara disebabkan oleh kebanyakan makan bayam, ya kita bisa berhenti makan bayam gitu ya. Nah, kalau ditanya makanan apa yang harus dikonsumsi untuk mencegah sih, sampai sekarang belum ada studi yang menyatakan ya Mbak ya. Tapi tetap kita kembali berpegang kepada makanan sehat pada umumnya deh Mbak Indri, bahwa kurangi yang pengawet, pewarna, apalagi penyedap seperti itu Mbak Indri. Nah, setahu saya yang nggak boleh itu makan teman Mbak Indri. Selain itu boleh. Banyak mitos gitu Mbak ya? Iya, banyak sekali mitos di luar sana. Iya. Nah, tetap soal makanan ini kembali kepada gizi yang seimbang. Jadi kalau misalnya takut nih kena cancer, terus banyak makan buah dan sayur, sampai lupa kita juga butuh protein mungkin dari telur dan daging seperti itu. Jadi tetap seimbang, tetap kalau saya sih pribadi tetap makan daging, telur, susu, buah semuanya tapi seimbang. Sayurnya nggak 2 baskom gitu, nggak. Jadi tetap seimbang aja, biar semua gizinya dapat gitu. Oke. Itu Mbak Indri. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ke Mbak Chelsea. Oke. Mbak Chelsea, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata terjadi pergeseran yang cukup signifikan, bahwa kanker payudara yang awalnya identik dengan yang wanita yang sudah berusia lanjut, tapi sekarang pergeserannya bahkan di usia belasan, usia 20 tahunan, kita lihat sudah banyak yang menderita kanker payudara. Nah, ada nggak Mbak pesan-pesan khusus untuk semua generasi muda di sini untuk menekan angka kematian akibat kanker payudara ini? Silakan Mbak Chelsea. Iya, terima kasih Mbak Indri. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Tante Sari dan juga Tante Lisa, tapi mungkin aku bisa memberikan beberapa tips kepada millennials juga. Salah satunya yang paling penting adalah sadari tadi, yaitu periksa payudara sendiri 7-10 hari setelah menstruasi hari pertama. Dan kalau yang sadanis itu periksa payudara secara klinis. Jadi itu kita harus periksa ke dokter, lalu USG juga bisa dilakukan mulai umur 17 tahun ke atas dan itu bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah kalau untuk yang mamografi itu sebenarnya untuk 40 tahun ke atas, tapi itu juga bisa setiap
1 tahun sekali. Sebenarnya yang paling penting mungkin menjaga lifestyle ya, pola pikir, pola makan gitu, dan mungkin makan sehat seimbang itu penting sekali, olahraga yang teratur, kita harus bisa mengelola stres dan juga istirahat yang cukup gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya untuk semua mungkin yang sudah ada gejala atau bahkan merasa ada sesuatu yang aneh di bagian payudara, jangan pernah menunda untuk ke dokter kalau menemukan sesuatu yang aneh di payudara. Dan seperti yang tadi aku sudah jelaskan juga, kanker payudara tidak mengenal umur. Maka dari itu sedini mungkin kita lakukan deteksi dini gitu. Jadi dari kecil, dari muda kita harus lakukan cek yang rutin gitu. Dan satu hal lagi, kanker payudara adalah bukan sesuatu hal yang tabu gitu. Jadi mungkin banyak dari teman-teman kita, terutama anak muda, masih malu untuk mengekspresikan diri atau malu untuk berbicara mengenai hal ini. Mungkin banyak juga yang bilang, aduh aku nggak mau ngomongin soal hal itu gitu. Tapi ini hal yang seharusnya kita obroli seperti hari ini, seperti sekarang di webinar ini, agar kita bisa raise awareness gitu. Untuk menekan angka itu kita harus selalu raise awareness dan membicarakan tentang hal ini sampai agar banyak orang juga lebih tahu, lebih menyadari lagi, dan sama-sama kita di sini kan saling belajar gitu. Jadi menurut aku sih itu untuk anak-anak muda, semoga banyak yang lebih sadar akan menjaga kesehatan kita masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Mbak Sari, aku mau bertanya nih Mbak. Lovepink kan selama ini aktif banget melakukan campaign. Kita bisa lihat kemarin kegiatan kolaborasi kita. Dan ini GCI benar-benar senang banget bisa berkolaborasi dengan Lovepink karena dari situ kita bisa melakukan misi kita juga karena GCI sebagai partner dari PBB untuk SDGs. Ini pas banget gitu Mbak dengan misi kita dan value-value yang ingin kita berikan ke masyarakat untuk kegiatan sosial kita. Nah, ke depannya ini apalagi Mbak agenda dari Lovepink atau mungkin ini apa aja selain acara seperti kemarin di Indonesia Gospeng 2020. Oke. Sebelumnya saya terima kasih semua kepada JCIS yang sudah ikut serta mengikuti foto Pink Virtual tanggal 4 Oktober kemarin. Foto-fotonya keren-keren luar biasa. Dan kaosnya juga keren banget, kaos yang JCI yang pinknya itu. Ya, untuk Lovepink itu mempunyai misi Indonesia terbebas kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Kami mempunyai 3 pilar kegiatan untuk mendukung misi kami tersebut. Yang pertama adalah Pink Talk. Pink Talk itu kita lakukan seperti sekarang mengenai sosialisasi pentingnya deteksi dini kanker payudara. Sebelum masa pandemik, kami melakukannya secara offline. Kami ke perusahaan-perusahaan, ke sekolah, ke daerah-daerah marginal untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya deteksi dini. Nah, namun karena masa pandemi ini, kami melakukannya dalam bentuk online, via Zoom, via IG Live, atau via YouTube. Jadi, kami tetap melakukan kegiatan untuk sosialisasi deteksi dini kanker payudara. Yang kedua adalah Pink Fan. Pink Fan itu pemeriksaan USG payudara. Kenapa kita sebut Pink Fan? Karena sebenarnya kita mempunyai breast fan yang cantik, warna pink, di dalamnya ada mesin USG mobile, di mana kami biasanya mendatangi perusahaan, sekolah, komunitas, untuk dilakukan pemeriksaan USG. Dan kami juga melakukan bakti sosial, pemeriksaan USG gratis ke daerah-daerah yang kurang mampu, daerah-daerah marginal. Lalu yang terakhir itu adalah Pink Visit. Pink Visit itu merupakan support moral yang kami lakukan kepada pasien kanker payudara, terutama yang baru terdiagnosa, yang masih galau ya. Kami dampingi, kami berikan informasi yang tepat, kami bahkan ada yang misalnya takut kemo, itu kita dampingi pada saat kemo pertama,
atau pada saat mau operasi kami dampingi. Nah, 3 pilar itu yang kami upayakan selalu untuk mencapai misi kami di menurunkan tingkat kanker payudara stadium lanjut di 2030. Begitu, Mbak. Oke, Ya. baik, terima kasih Mbak Sari. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin ke Mbak Lisa ya, Mbak Lisa, atau Mbak Sari juga boleh. Ini ada yang bertanya, apakah survivor breast cancer yang sembuh total masih memiliki resiko untuk terpapar kembali, Mbak? Karena mungkin kita lihat ada artis kita yang terakhir juga sangat disayangkan meninggal dunia itu setelah dinyatakan selesai dari breast cancer, tapi masih ada lagi. Mungkin bisa berikan tanggapan untuk ini, Mbak Lisa. Iya, Mbak Indri. Betul sekali, Mbak Indri. Kanker itu bukan seperti demam berdarah ya, yang begitu kita kena demam berdarah, masuk rumah sakit, diobati, selesai, boleh pulang. Nggak seperti itu. Kenapa kita dibilang seorang survivor? Karena kita itu hanya bertahan, Mbak Indri. Kita tidak disebut cure atau sembuh gitu, enggak. Kita bertahan. Jadi semua orang itu punya sel kanker di tubuhnya masing-masing. Nah, tergantung faktor-faktor yang memicu untuk si sel kankernya itu hidup dan aktif seperti itu. Pada kasus kita yang sudah sel kankernya aktif, pengobatan itu hanya mengeliminir sel kanker yang terlihat, yang ada, yang bisa terdeteksi oleh mesin-mesin USG, CT scan dan sebagainya. Tapi semua kita ini masih punya sel kanker kan, jadi jangan sampai dia hidup lagi atau aktif lagi. Nah, itu yang kita jaga, Mbak Indri. Makanya kami, walaupun sudah selesai treatment, tetap menjalankan secara berkala. Apa namanya? Apa Mbak Sari? Kok aku lupa. Pemeriksaan secara berkala. Itu ada yang pemeriksaan 6 bulanan, 12 bulanan, itu selalu dipantau, Mbak Indri. Jadi begitu terlihat angka penanda tumornya mungkin naik, segera lakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk bikin si sel kankernya tidur lagi seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Indri, apakah bisa kambuh lagi? Jawaban saya bisa banget, Mbak Indri. Oke, bisa. Berarti seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin, Mbak Sari? Iya, silakan Mbak Sari. Iya. Ya. Mungkin untuk mencegahnya ya, itu kita seperti yang tadi Chelsea udah jelaskan, kita perlu menerapkan pola hidup yang cerdik. Apa sih cerdik itu? Cek kesehatan secara berkala. Jadi seperti Mbak Lisa tadi jelaskan, itu ada yang setiap 6 bulan, ada yang setiap tahun. Lalu enyahkan, E-nya itu apa? Enyahkan asap rokok. R-nya rutin berolahraga, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kelola stres. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan yang penting juga nih. Salah satunya datang dari Mbak Hani. Mbak Hani bertanya kepada Mbak Rosa, kebetulan saya juga didiagnosa kanker mamai. Yang ingin saya tanyakan, apakah setelah melalui rangkaian terapi masih ada kemungkinan untuk hamil kembali? Atau ada resiko ke depannya? Silakan Mbak Lisa. Wah, pertanyaannya medis sekali ya Mbak Indri ya. Kalau keputusan apakah boleh hamil lagi, sepertinya dokternya Mbak Hani bisa lebih punya jawaban untuk itu. Tapi kalau menurut pengalaman saya, apabila kankernya dipicu oleh hormon estrogen, nah itu agak-agak riskan untuk boleh hamil lagi. Karena jangankan untuk hamil, untuk menstruasi aja tuh kita udah nggak boleh sebenarnya. Kalau hormonnya dipicu oleh, kalau kankernya dipicu oleh hormon, Mbak Indri.
Tapi kembali lagi, apakah bisa hamil, apakah boleh hamil, sepertinya itu kompleks ya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, keinginan keluarga mungkin, keinginan suami. Jadi mungkin sebaiknya Mbak Haninya kembali lagi konsul ke dokternya. Mudah-mudahan kankernya bukan dipicu oleh hormonal, sehingga masih boleh hamil barangkali, seperti itu. Saya nggak berani bilang nggak boleh gitu ya. Karena tapi memang riskan. Seperti saya, kanker saya dipicu oleh hormonal. Saya udah nggak bisa menstruasi, sudah nggak boleh menstruasi. Jangan kan mau hamil, menstruasi aja udah nggak boleh gitu. Mbak Jadi Indri. prosesnya bagaimana Mbak? Kalau berarti menstruasinya dihentikan dengan terapi tertentu atau bagaimana Mbak? Ya, jadi saya sudah dilakukan pengangkatan sel telur saya, Mbak Indri. Menstruasi kan adalah sel telur yang luruh, yang tidak dibuahi kan. Nah, sekarang sel telur saya udah diambil, ya otomatis saya sudah menopause dini. Kenapa perlu diambil? Karena kanker saya dipicu oleh hormonal. Sementara sel telur adalah salah satu pabrik hormon estrogen. Nah, setelah itu diambil, yang kedua adalah menekan estrogen yang sudah ada juga di tubuh saya, yang dari lemak, dari segala macam itu, dengan minum obat selama 5 tahun tadi. Jadi pabriknya ditutup. Yang kedua, yang sudah beredar di tubuh saya ditekan lagi dengan minum obatnya. Seperti itu Mbak Indri. Jadi kalau ditanya efek tidak punya estrogen di tubuh itu ya luar biasa. Turun tangga itu kadang saya harus pegangan gitu ya. Kalau enggak nyeri di lutut, seperti itu harus rajin olahraga Mbak Indri. Ya, menopause dini deh, Mbak Indri. Oh, baik. Semoga sudah terjawab. Sudah menjawab. Tadi pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan datang dari Mbak Nasa. Teman saya banyak yang operasi kecil karena tumor jinak payudara. Apakah tumor jinak bisa berubah jadi kanker jika dibiarkan? Mbak Sari bisa bantu jawab, Mbak? Nah, untuk hal ini, apakah tumor jinak bisa menjadi kanker jika dibiarkan? Itu tergantung jenisnya ya. Masing-masing mungkin namanya ada hasil patologinya, itu mungkin berbeda-beda jenisnya. Namun jika seseorang sudah mempunyai tumor jinak, maka dia harus secara lebih rutin lagi untuk mengkontrol perkembangan tumor jinaknya tersebut. Jadi sehingga jika ada perubahan menjadi kanker tumor ganas, itu cepat untuk teratasi. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Mbak Raisa di Semarang. Izin bertanya, apabila terserang kanker payudara, apakah dapat menyerang ke organ lainnya? Dan apabila ada kanker di organ lain, resiko terserang kanker payudara menjadi lebih besar. Ini pertanyaan datang dari Mbak Raisa di Semarang, Mbak. Silahkan untuk Mbak Lisa atau Mbak Sari mungkin yang mau menjawab. Boleh. Untuk kanker payudara, memang jika tidak segera diobati, dilakukan treatment pengobatan, maka efeknya adalah bisa menyerang organ lain. Yang paling dekat biasanya menyerang getah bening atau paru-paru. Nah, untuk kanker di organ lain, apakah bisa menyerang kanker payudara? Nah, ini tergantung, karena kanker payudara itu maksudnya dia lebih ke hormon. Jadi tergantung jenisnya. Misalnya dia dari kanker ovarium yang termasuk hormon, mungkin bisa. Tapi ini sudah terlalu medis ya. Tapi saya jawab untuk kanker payudara itu bisa menyebar ke organ lain jika tidak segera diambil tindakan. Oke. Nah, saya akan kembali bertanya ke Mbak Chelsea sebagai Duta Muda Love Pink Indonesia. Kita sebagai
anak muda yang tergabung dalam JCI Indonesia ini senang banget Mbak bisa berkontribusi dan kolaborasi dalam social movement yang sudah dilakukan oleh Love Pink selama ini untuk menekan angka kematian akibat kanker payudara. Nah, menurut Mbak, apa lagi sih kontribusi yang bisa kita berikan? Mungkin next kita bisa berkolaborasi untuk JCI Indonesia dan para JC semua di sini. Apa nih agenda ke depan yang atau kontribusi apa yang bisa kita berikan dalam movement ini untuk membuat masyarakat kita semua sadar bahwa ternyata kanker payudara itu nggak jauh-jauh dari kita semua. 1 dari 8 wanita berpotensi dan beresiko terkena kanker payudara. Nah, kita pengen nih punya kontribusi yang lebih impactful lagi. Kira-kira apa ya Mbak yang bisa kita lakukan? Silakan Mbak Chelsea. Ini menarik sekali karena memang sekarang sebaiknya sih banyak-banyak kolaborasi gitu ya. Dan kalau menurut aku sendiri mungkin dari JCI, para JCs bisa ikut serta mendukung misi Love Pink juga, yaitu mengedukasi para millennials juga, dan tidak hanya di bulan Oktober saja, tapi bagaimana kita bersama bisa cari kegiatan yang sustainable bersama Love Pink gitu. Jadi sesuatu yang kita bisa rencanakan misalnya setiap bulannya ada misalnya awareness lewat webinar atau IG Live. Untuk saat ini memang semua online ya, belum bisa kita kerjakan offline gitu. Tapi selain itu juga mungkin kita bisa bersama membuat aksi-aksi nyata kepada diri kita sendiri. Yang tadi itu seperti sadari dan sadanis. Itu sih salah satu yang mungkin kita bisa lakukan sekarang sebagai young citizen ya, young active citizen dari JCI juga. Dan mungkin dari webinar hari ini, JCs juga banyak yang belajar juga, dan sebenarnya sih paling penting kita bisa sharing ya, mungkin banyak-banyak sharing gitu, dan aku yakin kita bisa banget kolaborasi karena banyak sekali sebenarnya gerakan-gerakan anak muda di luar sana juga yang tertarik dengan isu tentang breast cancer, dan bagaimana sih sebagai anak muda kita bisa menyuarakan ini, dan bagaimana kita bisa memberikan rasa kepedulian ini lebih tinggi lagi. Oke. Terima Nah, kasih. ini Terima Terima kasih Tante Lisa. kebetulan juga ada pertanyaan untuk Mbak Chelsea itu Oh dari iya. Java. Bagaimana tips dan trik dalam mengelola stres? Saya juga dengar sih terakhir ini kayaknya Mbak Chelsea dalam masa pandemik ada melakukan kegiatan di rumah aja dengan mengisi kegiatan dengan melakukan short course untuk psikologi, bukan Mbak Oh ya? iya, betul. Iya. Nah ini menarik. Jadi pertanyaannya kayaknya connected banget. Ada yang bertanya ini bagaimana teknik mengelola stres untuk versi Mbak Chelsea pribadi. Itu juga mungkin dari sisi survivor nanti bisa dari Bu Lisa atau Bu Sari yang menjawab, dan dari sisi supporternya juga untuk bagaimana bisa mengelola stres khususnya di masa pandemik begini. Mental health kita sering banget terganggu dan kita jadi lebih sensitif, emosional, dan cenderung ke arah negatif. Nah, ini mungkin bisa menyebabkan potensi kanker menjadi lebih besar kan? Betul. Saya kira Mbak Chelsea bisa memberikan pendapatnya bagaimana Mbak, kalau Mbak sendiri untuk mengelola stresnya. Iya, kalau dari aku pribadi mungkin meditasi, terus do what you love ya. Yang paling penting sih lakukan apa yang kita passionate about gitu. Misalnya kalau misalnya nonton TV, mendengarkan lagu yang bikin kita relax, atau sebenarnya saat pandemi ini sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Jadi terkadang kalau ini versi aku ya, mungkin untuk mengelola stresnya aku mencoba untuk do things that I love gitu. Jadi salah satunya misalnya ngambil short course gitu. Jadi ada ilmu baru, knowledge baru gitu. Atau misalnya nonton series yang kita suka, dengerin musik yang kita suka, atau menggambar. Kadang itu juga menjadi terapi. Menggambar bisa menjadi terapi juga buat kita. Dan sebenarnya melihat nature sih, mungkin sekarang memang susah ya untuk yang pergi kemana-mana karena kita harus di rumah saja. Tapi aku yakin kok walaupun kita di rumah aja, kita bisa berbagi dan juga bisa produktif dari rumah masing-masing gitu. Dan kalau aku sendiri sih kemarin selama ini mungkin membaca buku ya, beberapa buku
yang mungkin menurut aku bisa bikin jadi imajinasi dari rumah aja gitu. Jadi kan sambil baca buku kita jadi bisa kreatif gitu menurut aku gitu sih. Mungkin aku yakin pasti setiap orang punya caranya masing-masing, tapi itu salah satu cara aku untuk melupakan stresnya gitu. Jadi agar bisa lebih semangat lagi menjalani hari-hari ke depan. Oke. Nah, ini ada juga satu pertanyaan menarik. Mungkin kita bisa, Mbak Dea, mungkin kita bisa silahkan untuk beliau menanyakan langsung. Datangnya dari seorang laki-laki, ini benar-benar punya semangat nih untuk bisa mengedukasi lingkungan tentang breast cancer. Jadi pengen bertanya, mungkin kita langsung aja panggilkan ke Mas Jeremy dari DCI Brawijaya. Mas Jeremy mungkin mau bertanya langsung, Mas. Iya, thank you buat kesempatannya Kak Indri. Iya. Ya aku mau tanya langsung sama Kak Chelsea ya, boleh ya? Ini kan aku juga Hai baru tahu sebetulnya. Jeremy. Halo Kak Chelsea. Halo. Iya. Aku juga baru tahu nih kalau ternyata laki-laki juga beresiko kan untuk terkena breast cancer gitu. Nah, Iya. menurutku ini satu yang perlu kita sebarluaskan informasinya gitu, karena saya yakin juga mungkin belum banyak juga yang tahu tentang breast cancer ini. Nah, kalau Kak Chelsea untuk mengedukasi kita nih, utamanya itu laki-laki kan, ini bukan sesuatu yang biasa kita tahu gitu. Ah, laki-laki kok bahas breast cancer, enggak lah kayaknya. Nah, gimana nih cara buat meningkatkan awareness itu? Oke, thank you Jeremy. Senang banget kamu juga ada antusias dan semangat untuk belajar mengenai hal ini dan juga mengetahui tentang breast cancer. Memang dari research yang aku temui bahwa 1 dari 1.000 pria bisa terdiagnosa atau terdeteksi oleh kanker payudara, dan di umur berapapun kita bisa gitu. Jadi tapi mungkin yang menarik adalah untuk anak-anak muda ya mungkin, karena banyak sekali anak-anak muda yang laki-laki terutama memang merasa ini bukan hal yang seharusnya diobrolin, seperti tadi Jeremy juga bilang gitu, masa kita ngobrolinnya tentang ini gitu. Tetapi mungkin kalau dari sedini mungkin, semudah mungkin kita bikin gerakan tentang khusus untuk laki-laki, itu juga akan menarik sih gitu, karena mungkin kan selama ini banyak sekali gerakan yang membuat khusus perempuan gitu. Jadi sangat perempuan sekali gitu. Aku sih kepikirannya mungkin in the future mungkin dari Love Pink dan JCI bisa kerjasama untuk lebih raising awareness tapi untuk segmen khusus laki-laki gitu. Nah ini mungkin kita bisa kolaborasi gitu dari Love Pink dan JCI. Ini juga aku baru kepikiran karena Jeremy juga brought up the topic. Jadi thank you, terima kasih kamu juga udah menambahkan ide baru yang luar biasa buat kita semua gitu. Iya, sebagai informasi Mbak, untuk JC semua di sini yang kemarin kita kan melakukan acara kolaborasi Love Pink Virtual Walk and Talk ini, sebagian besar peserta virtual walk kita itu justru datangnya dari pria. Wow. Nah, antusiasme JC sendiri di sini cukup besar. Mungkin bisa kita lakukan kolaborasi itu ke depannya, Mbak Chelsea. Iya, setuju, menarik banget. Menarik banget, karena mungkin selama ini wawasan masyarakat, karena mungkin kurang terekspos, kanker payudara ternyata juga menyerang pria. Dan yang saya dengar juga bahkan katanya bisa lebih ganas. Bukan begitu, Mbak Sari? Betul. Betul ya Pak ya, bisa lebih ganas justru pada pria. Nah berarti pria-pria di sini udah mulai aware tuh untuk menjaga kesehatan payudara, karena ternyata tidak menyerang wanita. Oke, mungkin saya mau bertanya lagi untuk Mbak Sari atau Mbak Lisa. Mbak Sari atau Mbak Lisa, kita lihat bahwa ternyata prevalensi angka penderita kanker payudara di Indonesia itu cukup gede, terus juga persentase kematian masih sangat tinggi, dan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan di Darmais katanya yang paling pertama itu peringkatnya ada di pasien kanker payudara dibandingkan dengan kanker-kanker lain. Nah, kira-kira apa ya Mbak ya yang menjadi penyebab banyaknya penderita kanker payudara stadium lanjut yang mengisi ruang-ruang rawat inap di rumah sakit kita itu, Mbak? Silakan Mbak
Sari atau Mbak Lisa yang mau menjawab? Silakan Mbak Ayo. Lisa. Oh, baik, baik Mbak Indri. Iya, betul sekali saat ini kanker payudara itu ranking 1 Mbak Indri untuk pembunuh wanita di Indonesia. Menurut saya salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya deteksi dini, ya. Kenapa jadi abai di deteksi dini? Karena memang ketika kanker payudara itu ada masih stadium dini itu tubuh kita itu tidak merasakan gejala apapun, tidak demam, tidak nyeri, si benjolannya juga ketika ditekan diapain tuh nggak sakit, Mbak Indri. Makanya banyak wanita yang abai. Ya, banyak wanita yang abai. Biasanya kan kalau ke dokter itu ketika sudah ada keluhan kan, dok, payudara saya mengeluarkan darah. Nah itu baru deh ke dokter. Nah itu biasanya udah parah, udah stadium 3 ke atas seperti itu. Atau ketika tiba-tiba dok perut saya sakit sekali gitu, baru ke dokter. Ternyata sel primernya, sel kanker payudara ternyata sudah jalan ke lever. Nah baru deh karena udah ada gejala, udah ada keluhan, baru deh ke dokter. Nah itu sudah di stadium akhir. Seperti kita ketahui juga kan peluang hidup di stadium akhir cuma tinggal 27%. Tapi balik lagi itu statistik ya, Mbak Indri ya. Kalau kita ke dokternya udah di stadium lanjut, itu peluang hidupnya tuh secara statistik bilang cuma tinggal 27%. Nah, saya pikir terus yang kedua juga dulu itu kan kanker serviks ya, ranking 1-nya ya, Mbak Sari ya, sebagai pembunuh wanita di Indonesia. Nah, sekarang kanker serviks udah turun, mungkin salah satunya karena udah ada vaksin, Mbak Indri. Sudah banyak wanita-wanita di luar sana yang melakukan vaksin serviks. Nah, kanker payudara itu gimana kita mau ada vaksin, penyebabnya aja kita nggak tahu. Pembunuhnya aja kita nggak tahu yang kita hadapi siapa kan. Nah, salah satu cara hanya deteksi dini, tidak ada yang lain. Karena semakin dini kita ketahuannya ada si kankernya itu semakin dini, ya semakin tinggi juga peluang untuk sembuh. Hanya itu saja, deteksi dini. Aku bisa tambahkan mungkin ya. Iya, silakan Mbak Sari. Ya, ini sebenarnya juga karena kurang terinformasinya mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara di masyarakat kita. Jadi banyak yang masyarakat kita yang belum mengerti apa itu sadari, kayak gitu. Nah, oleh sebab itu kami juga dibantu oleh beberapa wilayah juga ya, Loving alhamdulillah. Ada di Padang, di Jogja, di Bandung, di Banjarmasin, Jember, itu sehingga kami berupaya untuk menyuarakan pentingnya deteksi kanker payudara ini ke wilayah yang lebih luas. Dan juga kami juga mohon bantuan dari kaum muda seperti JSIS bisa turut serta menyebarkan informasi mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara. Jadi bersama-sama kita bisa menurunkan angka kanker stadium lanjut. Ya, amin. Amin. Ya, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan. Ini saya akan mempersilahkan kepada Mas Andri Tejo untuk menanyakan langsung dari GCI Indonesia. Ini Andri Tejo adalah National Treasure, jadi bendaharanya GCI Indonesia nih. Silakan, Andri. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan nih, apa yang harus kita lakukan atau yang terbaik untuk kita sebagai supporter bagi orang-orang yang di sekitar kita yang mengalami atau menderita kanker tersebut. Mungkin kita bisa kasih tips apa aja yang supaya bisa kita lakukan. Bisa? Silakan. Ya. Oh ya. Oh ya, baik. Saya nangkap tadi walaupun agak putus-putus ya, Andri ya. Supporter apa? Bentuk support seperti apa yang kita berikan kepada teman-teman penyintas barangkali ya, seperti itu. Iya. Iya, Bu. Ya, baik. Yang paling utama sih menurut saya berikan informasi yang tepat dan jelas. Jadi banyak sekali hoax yang beredar di luaran sana tentang kanker payudara. Jadi jangan bikin si penyintas itu sempat lihat kiri kanan. Kalau bisa langsung ke medis. Jangan sempat ngomong, karena ini
pengalaman saya sendiri Pak Andri. Bahkan mama saya itu ketika saya mau kemo, beliau ngomong kayak gini, kamu nggak usah kemo, kamu minum aja daun sirsak. Banyak orang yang sembuh minum rebusan daun sirsak. Ya mungkin orang itu rebus daun sirsaknya 2 lembar sembuh. Saya segede ini mungkin butuh 1 pohon biar bisa sembuh seperti itu kan, karena nggak ada dosis yang jelas kalau herbal. Nah, hal-hal seperti itu tuh nggak support banget Pak Andri. Itu bikin si penyintas jadi second thought, jadi nggak fokus. Nah, kalau ada di sekitar kita penyintas, sampaikan kepada mereka adalah informasi yang tepat dan jelas. Kamu udah bener nih, langsung ke medis, bla 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 seperti itu. Yang kedua mungkin pendampingan. Saat melakukan kemo itu biasanya mood itu swing banget, ya, mood swing banget karena kan ada terapi hormon dan segalanya. Kalau misalnya keluarga terdekat Pak Andi itu yang kena manjain aja, kamu makan apa gitu, kamu dibeliin apa seperti itu. Nggak melulu makanan ya, mungkin bisa tiba-tiba pulang kita bawain bunga atau kasih skincare ya. Seperti itulah perhatian-perhatian. Sedikit curhat ini ya Mbak ya. Perhatian-perhatian kecil seperti itu Pak Andri. Nah kalau soal support moral saya rasa beda dengan yang penyintas dapatkan dari keluarga yang bukan penyintas dengan yang mereka dapatkan dari sesama survivor. Jadi mungkin kalau ada di lingkungannya Pak Andri, boleh dikenalkan dengan grup Loving mungkin, sehingga kita bisa support tampung di wadah WhatsApp group. Di situ kita dia bisa curhat apa yang dia rasakan ketika kemo. Karena memang yang bisa mengerti apa yang dia rasakan itu ya sesama survivor, Pak Andri, seperti itu. Mungkin Pak Andri cuma bisa bilang, aduh kamu sabar ya, sakit ya, sabar ya. Itu beda ketika teman survivor yang bilang, kamu lagi mual ya, nggak apa-apa, nanti 2 hari lagi kamu udah agak enakan, tapi besok kamu akan begini. Nah, itu beda banget Pak Andri. Nah, jadi mungkin kalau ada di sekitar Pak Andri yang Pak Andri tahu terdiagnosa, boleh dikenalkan ke grup supporting group seperti Loving, biar bisa kita rangkul dan biar dia nggak merasa alone gitu. Kurang lebih seperti itu. Mau ditambahin Mbak Sari? Ini nih, mumpung yang tanya laki-laki, jadi saya tambahkan. Jadi dukungan pasangan ya terhadap istrinya itu amat sangat penting. Maksud kami sebagai survivors pasti akan melewati masa di mana kami kurang percaya diri ya Pak ya. Ya, betul. Kehilangan rambut, kehilangan sebelah atau kedua payudara. Nah, dukungan suami itu amat sangat penting bagi kami untuk semangat, untuk percaya diri lagi, untuk bisa melewati treatment. Nah, ini juga kami suarakan sejak tahun lalu mengenai dukungan pria bagi kaum wanita. Yeah. Kalau ngelihat Mbak Sari dan Mbak Lisa di sini, kita bisa lihat Mas bagaimana support system terdekat mereka memberikan support yang besar. Kita bisa lihat Mbak Sari dan Mbak Lisa benar-benar kelihatan seperti normal saja, sehat, cantik, happy. Benar-benar ternyata penting banget ya Mas Andri. Ya, mau nambahin Mbak Indri, di depan saya suami saya nggak pernah sedih, nggak pernah bilang, kok bisa ya kamu kena kanker, nggak pernah satu kalimat pun ya. Dia cuma biasa aja gitu. Tapi belakangan saya tahu kalau sama teman-teman dekat beliau, dia nangis gitu. Dia curhat ke teman dekatnya, dia nangis gitu. Aduh, saya jadi sedih ya. Tapi di depan saya dia nggak pernah lihatkan betapa rapuhnya dia gitu. 8 kali saya kemo, dia selalu ikut nginep di rumah sakit. Nah itu jadi saya karena dia optimis aja, saya juga waktu itu optimis aja gitu. Belakangan sih saya tahunya dia sedih. Jadi kalau misalnya orang terdekat ada yang lagi pengobatan kanker, kalau bisa jangan sedih deh di depan mereka, gitu, Mbak Indri. Oke, bagaimana? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kebetulan soalnya mama saya sendiri survivor, jadi terima kasih. Ini ya input buat saya juga sebagai seorang anak. Terima kasih. Semoga segera sembuh Pak Andri, mamahnya. Kebetulan sudah sembuh, jadi sudah survivor, jadi
sudah ini. Cuma saya juga ingin berperan sebagai seorang anak yang lebih baik. Oh, Oke. buat mamahnya ya Pak Andre. Ya, terima kasih banyak inputnya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Mungkin kita silahkan kepada Mas Philip yang ingin bertanya. Mas Juanda, maaf. Mas Juanda dari Medan ingin bertanya kepada Mbak Lisa dan Mbak Sari. Saya silakan kepada Mas Juanda sudah terjawab Mbak Indri katanya pertanyaannya. Barusan beliau message. Jawab, oke, baik. Saya juga mau melanjutkan, ini ada pertanyaan dari Endah Subrowi. Ini banyak banget pertanyaan datang dari laki-laki ini justru hari ini. Kita lihat semua daftar pertanyaannya datang dari laki-laki. Luar biasa, JSIS dan para peserta semua di sini, antusiasme laki-laki ternyata nggak kalah dari wanita. Ada pertanyaan tentang apakah pada laki-laki ada gejala dan bagaimana sadari yang dilakukan. Apakah sama seperti yang di video awal yang sudah kita lihat tadi? Mbak Sari atau Mbak Lisa mau jelasin? Tanda-tandanya sama dan cara sadarinya juga, cara periksa payudara sendirinya juga sama, Kak. Seperti itu. Oh, sama. Sudah terjawab. Sama. Dan di video tadi sudah dijelaskan ya Mbak ya, detailnya bagaimana cara pemeriksaan. Ya, kalau ingin melihat lagi dapat melihat lewat YouTube, ada di YouTube. Nanti linknya mungkin bisa disebarkan oleh Chair Lady Dia ya. Siap. Ya. Iya. Dan itu bisa diinfokan juga ke teman, ke ibu, ke pasangan, ya siapa aja yang. Ya, nanti boleh kita share linknya untuk yang mulai dari sadari dan semua-semuanya nanti kita bagi. Dan mungkin tadi nyambung sedikit dari pertanyaannya Enti Andri nih. Itu kan supporter gimana sih, apalagi Enti Andri sebagai seorang anak. Mungkin dari Chelsea mau nambahin dikit yang sama-sama posisinya sebagai seorang anak nih, yang nemenin mamahnya gitu kan, yang nemenin maminya ketika lagi berjuang untuk menjadi seorang warrior atau survivor. Boleh ditambahin sedikit kali dari sisi Chelsea kayak gimana? Ya, terima kasih Mbak Dea. Thank you. Ya, kalau dari pengalaman aku pribadi, pastinya kita harus selalu temenin mama kita be by her side, dan seperti yang tadi aku bilang juga, her fight is my fight. Jadi bukan hanya mami saja yang berjuang melawan kanker payudara, tapi kita semua satu keluarga, satu rumah, kita juga sama-sama menjalani battle ini gitu. Jadi ibaratnya kita sama-sama maju ke depan, saling semangat, memberikan motivasi juga. Tapi kalau di posisi aku, justru aku malah banyak terinspirasi dari mamaku gitu. Justru yang menguatkan aku justru mamaku. Jadi justru sebaliknya gitu. Balikan ya. Iya, justru karena waktu itu aku juga ya masih umur belasan tahun, pastinya nggak mungkin nggak nangis, nggak mungkin nggak sedih, down banget, terus curhat sama teman-teman, dan pastinya ini hal yang suatu yang sangat baru buat aku gitu. Dan aku kan selalu mengira bahwa ya kanker itu sangat ganas gitu, dan gimana caranya kita bisa sembuh dari kanker itu sendiri. Dan mami menunjukkan bahwa mami begitu luar biasa, brave, strong woman, dan selalu justru bilang ke aku, enggak, kita harus merubah mindset kita gitu. Justru itu yang paling aku ingat dari mami, itu semua itu ada di pikiran kita gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi semua ini gitu. Dan ini satu pengalaman yang seru waktu itu pas mami kemoterapi juga, ada di bukunya, mami pernah nulis juga, pas aku temenin mami bilang, ini mami lagi disuntik ada sirup, ada minuman jus, ada gitu. Jadi bukan obat gitu yang justru disuntik ke dalam tubuh mami gitu. Jadi di dalam infusnya itu kayak misalnya ada, wah ini tequila atau vodka gitu. Jadi kayak lucu-lucuan aja gitu. Jadi justru memang kita yang harus berpikir sebaliknya gitu. Jangan aku disuntik obat, aku sedang dalam pengobatan. Maksudnya dari kitanya jangan bikin down gitu. Jadi kalau ketika kita mindsetnya kita juga positive thinking, kita juga uplifting ya, jadi kita juga happy gitu menjalaninya, itu benar-benar dengan penuh semangat. Dan mungkin memang tidak gampang, tidak mudah gitu. Tetapi kalau kita memang sudah bisa merubah mindset kita, terus perspektif kita ya, sudut pandang kita, pasti
kedepannya akan lebih mudah gitu. Dan sebagai caregiver, sebagai anak juga jadi justru yang oh iya benar Mami, jadi justru kita jadi bercanda, kita happy, ketawa-ketawa gitu. Jadi benar kata Tante Lisa tadi, sebaiknya di depan orang yang sedang menjalani kemoterapi itu kita sebaiknya jangan sedih gitu. Justru sebaliknya kita ceria, kita cheer up, kita selalu memberikan yang terbaik gitu. Tapi ya pasti awal-awalnya akan ada masa-masa yang berat, kita shock, kaget, tapi nanti di pertengahan kita akan mensyukuri juga gitu. Jadi kita be grateful, kita positive thinking, dan bersyukur aja tentang hidup ini. Dan satu hal yang aku pelajari dari Laughing juga, di Laughing itu selalu celebrating life gitu. Jadi makanya ada Indonesia Goes Pink, ada virtual photoshoot, ada Pink Talk, berbagi. Dan di situ aku melihat para warriors dan survivors itu di setiap acara tuh selalu semangat. Tidak ada yang kelihatan sedih atau down gitu. Jadi itu justru aku yang banyak belajar dari semua tante-tante yang ada di Laughing gitu. Dan seneng banget bisa ngedengerin hari ini juga Tante Sari dan Tante Lisa sharing. Thank you so much. Pokoknya ini luar biasa banget. Semoga bermanfaat bagi teman-teman JCs dan semua yang ikut di webinar hari ini. Thank you. Yes, Wow, for thank you. sure. Di dalam hati yang bahagia, itu adalah obat yang paling mujarab ya. Iya. Luar biasa cerita dari Mbak Chelsea. Mungkin bisa cerita tentang pengalaman lain nggak Mbak sebagai Duta Laughing? Ada pengalaman-pengalaman yang unik atau menarik yang bisa diceritakan ke kita semua di sini? Melihat cancer survivor atau warrior selama ini, gimana Mbak? Ada sharing pengalaman yang unik atau yang lucu bisa kita menjadi pelajaran untuk kita semua? Iya. Pengalaman yang unik dan lucu itu beberapa kali kan Laughing mengadakan acara-acara gitu ya, kayak Pink Walk, terus abis itu ada Pink Run juga. Nah untuk tahun ini karena memang kita tidak bisa mengadakan yang offline, akhirnya kan semua secara virtual photoshoot gitu. Dan kemarin juga dengan JCI kolaborasi. Kalau sebelum-sebelumnya itu aku melihat banyak sekali yang sedang menjalani kemoterapi, tapi tetap turun ke jalan gitu. Kita kan waktu itu ada Indonesia Goes Pink dan Jakarta Goes Pink gitu. Yang pas Jakarta Goes Pink sih itu awal-awal banget tahun antara 2013 atau 2014. Itu awal-awal aku juga menjadi duta dari Laughing Indonesia, dan di situ juga Mami masih menjalani beberapa treatment juga. Di situ banyak sekali teman-teman Mami, tante-tante yang ada di Laughing semua pakai wig warna-warni, menggunakan baju warna-warni, karnaval, pokoknya happy banget, all out. Ada juga beberapa warriors yang masih di kursi roda tapi mau keliling bundaran HI. Itu semangatnya luar biasa, semangat berjuang gitu di situ. Jadi kita yang merasa kita sehat aja kadang tidak punya semangat seperti itu gitu. Jadi itu the spirit sih. Aku melihat spiritnya. Terus di situ berbagi rasa cinta gitu, saling peduli, dan aku senang banget itu justru di situ malah kita yang tidak pernah mengalami tapi jadi merasa oh iya ini yang namanya apa ya, celebrating life gitu. Jadi itu sih, setiap momen itu satu hal yang bisa kita pelajari adalah selalu bersyukur sih gitu. Jadi dalam hidup ini kita harus saling support kepada satu sama lain, terutama keluarga dan orang-orang terdekat. Wow, luar biasa Mbak Chelsea. Kita juga benar-benar terinspirasi banget dengan sosok Mbak Chelsea sebagai duta muda, konstan untuk membantu mengkampanyekan breast cancer awareness ini. Kita juga terima kasih banget sudah berbagi pengalaman di sini. Nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, kali ini nih datang dari wanita. Kita minta langsung aja untuk bicara dari GCI Fame. Ada Mbak Lolita. Silahkan Mbak Lolita. Thank you. Aku mau nanya, jadi kan temen aku tuh istrinya ada yang kena kanker payudara. Terus after itu kan meninggal. Begitu dia sempat ngomong kayak suaminya gini. Jadi kalau nggak pengen kena kanker, kayak misalkan pakai bra itu yang kawat nggak boleh katanya. Terus kalau lagi haid juga nggak boleh keramas. Apakah itu betul atau hoax gitu? Thank you. Mbak Lisa, boleh bantu jawab?
Oh iya, terima kasih Mbak Lolita ya. Kalau kanker payudara dipicu oleh pemakaian bra berkawat itu hoax, Mbak. Yang pasti akan tidak nyaman dan akan merasa nyeri karena jaringan payudaranya kegencet ya, seperti itu. Tapi itu tidak memicu kanker payudara. Satu lagi tadi apa ya? Satu lagi tadi apa ya selain bra berkawat? Apakah keramas itu akan pada saat haid itu akan memicu kanker payudara? Itu saya baru dengar loh, Mbak. Emang apa hubungannya ya? Mungkin pengen bertanya apa ini hoax atau... Kalau orang yang nggak punya rambut gimana dong? Iya, itu nggak ada. Itu hoax banget itu, Mbak. Iya, banyak sekali. Makanya banyak sekali nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, yang masih dipercayai sayangnya mitos-mitos itu. Nah ini yang Lovepink coba menyasar ke komunitas komunitas untuk dilurus berkawat, pemakaian deodoran ya, gitu. Iya. Mbak Sari mau ada yang ditambahin? Silakan Mbak. Oke, ini mungkin tadi jadi last question kali ya Mbak Indri. Oke, ini waktu kita juga sudah. Karena nggak terasa nih, kita udah mau jam 12 siang. Jam 12 siang. Silakan saya serahkan kembali kepada Mbak Dea. Terima kasih sebelumnya untuk semua pembicara. Terima kasih. Inspirasi. Terima kasih Mbak Indri, Mbak Dea. Thank you. Thank you banget Mbak Indri udah moderatorin sharing diskusi pagi hari ini sama Mbak Sari, Mbak Lisa, dan juga sama Chelsea. Terima kasih juga buat semua partisipan yang udah dari awal tadi nggak kerasa kita dari jam 10, ini udah mau jam 12 siang, udah waktunya kita istirahat, kita relax lagi, udah banyak banget ilmu yang kita dapetin pada pagi hari ini. Dan buat kalian semua jangan lupa, kalau tadi ada juga saya baca di room chat, kalau misalnya mau tahu kegiatan Lovepink atau kolaborasi-kolaborasi lainnya, lihatnya di mana? Jangan lupa follow Instagramnya @JCI-Indonesia, @JCI-Indonesia, @JCI-Indonesia for SDGs, dan juga pastinya Instagram @Lovepink-Indonesia. Nah, di situ kalau kalian udah follow, nanti bisa ikutin apa aja sih kegiatan, gimana sih caranya kita sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak muda, generasi millennials, ini bisa ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam menyuarakan tentang deteksi dini kanker payudara. Sama seperti dari Chelsea udah bilang, change begins with me. Itu benar banget. Jadi gimana cara paling gampang untuk kita berkontribusi adalah mulailah dari diri kita sendiri, lakukan gerakan sadari dan sadani, supaya kita juga bisa memberikan contoh kepada generasi muda yang lainnya bahwa kita aja nggak malu untuk melakukan deteksi dini, karena rasa malu untuk melakukan deteksi dini itu nggak akan lebih berat daripada penanganan yang terlambat. Oke, thank you banget Mbak Sari, Mbak Lisa, Chelsea, dan juga special thank to the one and only Tante Samantha Barbara. Terima kasih banyak yang udah menjembatani acara pada pagi hari ini. Thank you. Sebelum kita tutup, gimana kalau kita foto bareng dulu nih? Bisa yang possible dinyalain kameranya supaya kita bisa lihat wajah-wajah cantik dan gantengnya pada pagi hari ini. LP Aki boleh dibantu nanti kasih aba-aba waktu mau foto. Thank you semuanya. Jangan lupa nanti tag ke Instagramnya @JCI-Indonesia, JCI-Indonesia for SDGs, dan juga tag ke Lovepink Indonesia pastinya. LP Aki udah siap? Oke, kita foto dulu ya. Nanti saya fotonya baginya per screen. Jadi saya akan count beberapa kali. Oke, yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, next screen. 1, 2, 3. Oke, next screen. Oke, udah siap semuanya. 1, 2, 3. Last, the next screen. 1, 2, 3. And last one. 1, 2, 3. Alright,
Thank you Oh my God. semuanya. Thank you so much Alpiaki. Ini banyak banget Terima pesertanya, kasih. bertahan 100 plus peserta. Ini luar biasa banget. Semoga dengan adanya sesi hari ini, teman-teman semua juga jadi lebih terbuka tentang kanker payudara, bahwa sekali lagi kanker payudara tidak mendiskriminasi usia dan juga jenis kelamin. Thank you so much semuanya. Love Pink Indonesia, JCI Indonesia, teman-teman semuanya, Mbak Sari, Mbak Lisa sekali lagi, Chelsea juga udah Terima menyempatkan kasih. waktunya. So, terima kasih, selamat beraktivitas semuanya. Saya Dea Lubis, UNSDG for JCI Indonesia. Mohon pamit, semoga kita bisa ketemu di next collaboration. See you. See Thank you. you. Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Thank you, luar biasa keren. Thank you. Alright, and thank you. Thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you semua. Selamat Have a nice day. Have a good day, everyone. Oke, makasih. Good day. Terima Thank kasih. you. Have a good day. Bye. Lagi Bye. videonya di save supaya nanti kita bisa share lagi di YouTube, mana tahu ada yang kepotong, nanti bisa playback dan nonton di YouTube-nya. Ya, ada yang nanya juga tadi. Thank you.